Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Menyebut nama daerah Alalak, mungkin sebagian dari kita belum sepenuhnya banyak yang tahu di manakah letaknya. Sebutan nama tempat daerah Alalak mengacu pada beberapa tempat berikut. Daerah Kecamatan Alalak yang berada di Kabupaten Baritokuala atau Batola. Ada juga Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Baritokuala, yang merupakan desa di dalam sebuah pulau atau delta yang disebut Pulau Alalak, dan dalam hikayat Banjar disebut Pulau Halalak. Dan adapun bekas atau eks kelurahan Alalak Besar atau Padang Alalak, yaitu ada di Banjarmasin, yang telah dipecah menjadi 3 kelurahan. Yang pertama Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Yang kedua Kelurahan Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Yang ketiga Kelurahan Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dan jembatan Basit yang ada di Sungai Alalak ini berada di daerah Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Jembatan Sungai Alalak ini dibangun untuk menggantikan jembatan Kayu Tangi 1 yang telah berusia 30 tahun. Wilayah Alalak Besar ini merupakan salah satu permukiman tertua di Banjarmasin. Nama kawasan ini sudah ada di dalam hikayat Banjar yang ditulis terakhir pada tahun 1663. Nama Alalak Besar dalam hikayat Banjar disebut Halalak. Jadi nama daerah Alalak dalam hikayat Banjar ada disebut Pulau Halalak di Baritokuala, dan ada juga disebut Halalak atau Halalak Besar di Banjarmasin. Orang Alalak atau orang Brangas atau orang Barangas atau Baraki atau Dayak Brangas adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam yang mendiami di bagian hilir Sungai Barito, terutama sebagai pusatnya di Brangas Timur, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara resmi memang tidak ada nama suku ini di dalam sensus tahun 2000 yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Suku Dayak Brangas atau Barangas dapat digolongkan sebagai bagian dari suku Dayak Ngaju Bakumpai jika ditinjau dari segi asal-usul dan kemiripan bahasanya. Namun pada kenyataannya bahasa Brangas sudah dinyatakan punah, dan suku yang mengalami kepunahan bahasanya ini sedang dalam proses banjarisasi atau amalgamasi dengan salah satu subsuku Banjar, yaitu Banjar Kuala atau orang Banjar yang tinggal di sekitar Banjarmasin. Bahasa Brangas atau Barangas atau bahasa Alalak atau Halalak adalah sub bahasa Dayak Ngaju atau bahasa Barito atau bahasa Austronesia yang dituturkan di hilir Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Daerah-daerah penutur bahasa Brangas antara lain yaitu Brangas, Balandean atau Ujung Panti, Tabunganen, Sungai Teras, Sungai Tandipah, Jelapat, Sungai Puduk, Sungai Takuluk, dan Aluh-Aluh. Bahkan dahulu terdapat di Mendawai, Arut Selatan, Kota Waringin Barat, dan Mendawai, Katingan, dan Sungai Seruyan. Sobat Sanak semuanya, bahasa Brangas dituturkan oleh orang-orang yang diduga dahulu berasal dari Balandean. Jadi bahasa ini erat hubungannya dengan bahasa Dayak Bakumpai. Bahasa Brangas merupakan bahasa yang sudah dinyatakan punah. Bahasa Brangas ini berasal dari bahasa Dayak atau rumpun Dayak Ngaju yang menyerap bahasa Melayu Banjar sampai kira-kira 70%. Jadi merupakan percampuran bahasa Dayak dengan bahasa Banjar, tetapi masih tampak struktur bahasa Dayaknya.
Sobat Sanak semuanya, di daerah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito, Kuala inilah terdapat makam pejuang dan ulama yang menentang kolonial penjajah Belanda. Di antaranya ialah makam Datu Gusti Aminin dan Datu Kayan. Datu Gusti Aminin adalah putra Suryanapati bin Jaya Diwangsa. Beliau tidak diketahui secara pasti kapan beliau dilahirkan. Namun apabila dihitung tahun wafatnya sekitar 1745 Masehi, maka saat meninggal diperkirakan usia beliau tidak kurang dari 100 tahun. Artinya sekitar tahun 1645-an Datu Gusti Aminin lahir. Bersama Datu Kayan dan Datu Kapitan, Datu Aminin memimpin masyarakat Pulau Alalak dan Brangas menyerang kapal-kapal Belanda. Sejumlah pertempuran di perairan Sungai Barito pun sudah sering diikutinya. Beliau terkenal sakti, bahkan tembakan musuh tak bisa bersarang di tubuhnya. Maka dikisahkan sekitar abad ke-18 terjadi pertempuran hebat di Muara Mantuil, Banjarmasin. Karena persenjataan dan kekuatan musuh lebih banyak, maka Datu Gusti Aminin memerintahkan mundur. Namun karena Datu Kapitan tidak mau mundur dan terus maju, Datu Kapitan pun akhirnya gugur. Melihat Datu Kapitan tewas bersimbah darah, Datu Gusti Aminin mengamuk dengan mandau di tangan. Pihak musuh banyak yang tewas akibat serangan Datu Gusti Aminin yang membabi buta tersebut. Sementara peluru yang dimuntahkan Belanda tak satu pun mampu menembus tubuh beliau. Serangan Datu Gusti Aminin ini juga menewaskan seluruh isi kapal Belanda, termasuk kapten kapal. Namun tidak lama setelah kejadian itu, Datu Gusti Aminin jatuh sakit. Sejumlah peluru yang tidak berhasil menembus tubuhnya ternyata membuat luka dalam. Datu Gusti Aminin pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sekitar tahun 1745. Datu Gusti Aminin sendiri sebelumnya juga dimakamkan di desa Brangas. Namun pada tahun 1977, oleh cucu beliau bernama Muhammad Yusuf dipindahkan ke Pulau Sugara. Usia Muhammad Yusuf sendiri saat pemindahan makam tersebut dikabarkan sudah berusia 165 tahun. Sobat Sanak semuanya, tersebutlah nama Datu Kayan yang dipercaya bernama asli Syekh Muhammad Abdurrahman Siddiq, merupakan nama samaran. Ini disebabkan di era kolonial Belanda. Ulama terkemuka di komunitas masyarakat Brangas Alalak ini merupakan salah satu ulama penentang penjajah kulit putih itu di tanah Borneo. Berdasarkan cerita masyarakat yang berkembang di Alalak Brangas, bahwa Datu Kayan merupakan ulama sufi asal Banten yang turut menyebarkan Islam di daerah pedalaman Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah hingga ke Kalimantan Barat. Kegigihan dalam garis perlawanan terhadap Belanda ini menyebabkan Datu Kayan tersebut orang yang dicari untuk ditangkap dan dihukum. Layaknya sebutan para pemberontak kepada para penentang hegemoni kolonial di tanah Banjar. Serdadu Belanda selalu mencari keberadaan Datu Kayan karena merupakan sosok pejuang yang membela kebenaran. Dari perjalanan dakwahnya ke sejumlah daerah seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Datu Kayan akhirnya memilih menetap di kampung Alalak Brangas. Dan ketika saat berada di Kalimantan Barat, Datu Kayan diberi gelar Sayyid Abdurrahman Assegaf Al-Buhayan. Menurut cerita masyarakat, disebutkan dalam beberapa pertempuran di antara pejuang pribumi melawan serdadu Belanda, kiprah Datu Kayan sangat menonjol karena berada di garda terdepan, utamanya lagi saat Belanda hendak menguasai alur pelayaran Sungai Barito. Datu Kayan termasuk yang mencetuskan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Atas keberanian itu, akhirnya masyarakat Dayak memberi gelar Darun Kayan atau Panglima salah satu subetnis Dayak Kayan.
Saat mendakwakan Islam di pedalaman Kalimantan, Datuk Kayan pun memiliki banyak murid, hingga dari 3 istrinya, yakni Jamrud berasal dari Martapura, dikaruniai 5 anak. Sedangkan istri kedua, Sarifah Radial, berasal dari negara Hulu Sungai Selatan dan dikaruniai 3 anak. Ketika bermukim di Alalak Brangas, Datuk Kayan menyunting wanita setempat bernama Siti Sajanah yang kini makamnya berdampingan dengan beliau. Dari rahim Siti Sajanah lahir 3 putra, yakni Datu Abdul Manaf, Datu Tamim, dan Datu Icut. Namun dari ketiga putranya, Datu Icut dikenal sebagai Wali Dazab Al-Habaib Yusuf, yang perangai beliau dinilai mirip dengan Wali Amud, seorang waliullah yang kharikul adat atau memiliki kelebihan berkah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk orang dekat dengan Sang Khalik. Hingga pada tahun 1850, Datuk Kayan wafat dalam usia 150 tahun, tepat pada 10 Rabiul Awal, dalam hitungan kalender Hijriah, berusia 153 tahun, di Desa Brangas, Kecamatan Alalak. Menurut dari berbagai sumber, peninggalan Datuk Kayan yang dipercaya berupa 13 kitab karangan, di mana 12 kitab membahas ilmu kepahlawanan dan kedijayaan. 1 kitab lagi mengupas ilmu tasawuf bernama Kitabul Haq Kalamullah.